Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI berbasis smartphone atau Android. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Prita Delasari, yang kedua yaitu Aha Khairul Umam, dan yang ketiga yaitu Maghfiratul Istiqomah. Silakan disimak videonya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, untuk teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi pada perkuliahan kita pagi hari ini. Nah, karena di sini nanti kita akan melanjutkan perkuliahan daring, jadi untuk kali ini pemakalah akan membahas yaitu tentang yang kita sudah laksanakan selama perkuliahan ini, yaitu pembelajaran TIK berbasis Android atau smartphone. Nah, jadi sebelum nanti kita lanjutkan tentang perkuliahan ini, nanti silahkan nanti videonya disimak secara baik-baik, dilihat, dipelajari baik-baik, jangan sampai di skip ya. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari pembelajaran. Nah, kita tahu dengan era keadaan kita saat ini, yaitu dengan maraknya wabah COVID-19, kita itu dituntut untuk oleh pemerintah melakukan physical distancing atau social distancing, yang di situ nanti kita juga harus melaksanakan pembelajaran atau kuliah yang berbasis menggunakan smartphone. Nah, lalu bagaimana atau nanti aplikasi apa saja yang mungkin mendukung di dalam perkuliahan atau pembelajaran peserta didik nanti? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama di dalam materi ini. Sebelumnya yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran PAI. Nah, pembelajaran itu merupakan terjemahan dari kata introduction yang artinya yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti menyampaikan pikiran. Nah, sebenarnya hakikat dari pembelajaran itu secara komprehensif itu sebenarnya ada 4. Yang awalnya itu cuma sebatas transfer learning atau menyampaikan sebuah transfer saja, akan tapi ada 4. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do. Nah, belajar untuk melakukan. Yang selanjutnya adalah learning to live together, yaitu belajar untuk bersama-sama. Yang selanjutnya adalah learning to do, yaitu belajar dengan melakukan diri sendiri. Nah, pembelajaran itu adalah sebenarnya kegiatan di mana guru itu melakukan peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, dalam pengertian lain, itu pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik. Yang kita tahu ketika guru menyampaikan sebuah pembelajaran, itu pasti guru sebelumnya sudah mempersiapkan, yaitu bagaimana proses pembelajarannya nanti, termasuk RPP atau mungkin metode dan strateginya. Nah, itu termasuk bagaimana adalah sebuah pembelajaran. Nah, sedangkan pendidikan agama Islam sendiri adalah pendidikan yaitu merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, di sini pendidikan agama Islam itu adalah berupaya atau lebih cenderung ke menanamkan nilai-nilai Islam agar menjadi way of life. Apa itu way of life? Yaitu pandangan dan sikap hidup terhadap peserta didik. Agar apa? Agar peserta didik itu juga berupaya agar senantiasa sadar diri dan menaati ketentuan Allah. Nah, dari beberapa kesimpulan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam itu adalah sebuah sistem pendidikan yang
mengupayakan terbentuknya akhlak mulia peserta didik serta memiliki kecakapan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, karena itu pendidikan agama Islam itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama Islam atau nilai-nilai akhlak Islam tentang perilaku dan sebagainya. Yang kedua adalah mendidik peserta didik untuk mempelajari materi-materi yang ada di dalam ajaran agama Islam yang sekaligus menjadi pengetahuan tentang ajaran Islam sendiri, yang di situ kita kenal mungkin di dalam pembelajaran ada fikih, ada ibadah, ada tauhid, ada akhlak, nah dan sebagainya. Nah, dari beberapa pengertian di atas itu adalah pengertian dari pembelajaran dan juga pengertian dari pendidikan agama Islam. Nah, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah definisi dari Android atau smartphone. Nah, di mana kita tidak lepas di dalam kehidupan itu menggunakan gadget atau smartphone. Akan tetapi kita tidak tahu apa itu smartphone atau apa itu Android. Yang pertama adalah smartphone. Smartphone sendiri itu adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi menyerupai komputer. Nah, bagi beberapa orang mungkin smartphone itu merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar mendasar bagi pengembang aplikasi. Nah, adapun Android sendiri, nah dalam istilah bahasa Inggris itu berarti robot yang menyerupai manusia. Nah, kita tahu logo Android sendiri itu adalah kita tahu mungkin logo robot yang berwarna hijau. Nah, itu adalah logo Android sendiri. Makanya logo Android itu dicerminkan sebagai robot yang berwarna hijau yang mengacu pada arti kata Android. Nah, Android sendiri adalah sebuah sistem operasi untuk mengoperasionalkan sebuah jembatan antara device dan penggunanya, sehingga penggunaan dapat berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di device tersebut. Nah, di dalam aplikasi Android sendiri atau smartphone yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran pendidikan Islam berbasis Android antara lain yang pertama adalah sistem operasi Windows 7 atau Ultimate, yang selanjutnya adalah Unity 3D versi 4.6, yang selanjutnya JDK atau Java Development Kit 7. Baik teman-teman, untuk selanjutnya tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian Android dan smartphone. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi smartphone dalam pembelajaran PAI. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya semua kalangan masyarakat, entah itu dari anak-anak, remaja maupun dewasa, sudah banyak yang menggunakan smartphone. Jadi perkembangan zaman yang semakin maju ini menuntut kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang mudah, cepat, dan semuanya bisa diakses dengan online. Namun, penggunaan smartphone itu yang semakin meluas tentu tidak lepas dari dampak positif maupun dampak negatif bagi penggunanya, terutama ini bagi pelajar. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari pengguna smartphone bagi pelajar. Yang pertama, untuk yang ini adalah kelebihannya. Yang pertama itu adalah memudahkan pelajar untuk mengakses informasi dengan cepat dan luas. Kemudian, untuk yang kedua, memudahkan pelajar dalam berkomunikasi, terutama jika digunakan untuk membuat forum diskusi, seperti bisa menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun menggunakan aplikasi Edmodo. Untuk yang ketiga, kelebihannya yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan pelajar serta menambah wawasan informasi bagi pelajar. Yaitu yang selanjutnya bersifat portable, yakni mudah dibawa dan mudah diakses, dan kapanpun dimanapun seorang pelajar itu bisa menggunakan smartphone untuk pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu tampilan dari smartphone itu sederhana, ringan, efisien, dan menggunakan teknologi yang sedang berkembang pesat. Nah, itu tadi merupakan beberapa kelebihan
dari penggunaan aplikasi smartphone dalam pembelajaran. Untuk yang yaitu kekurangan dari penggunaan smartphone bagi pelajar. Yang pertama, menjadikan pemakainya ataupun pelajar sendiri itu malas karena dalam mencari informasi sudah tersedia secara cepat. Jadi seorang pelajar itu akan menjadi malas untuk berpikir karena akan sudah mengandalkan dari smartphone-nya tersebut. Untuk selanjutnya itu dapat mengganggu kesehatan penggunanya, yang terutama itu kesehatan mata. Untuk yang keempat yaitu membuat penggunanya itu kecanduan sosmed, seperti ada game atau aplikasi-aplikasi lain yang itu dapat membuat pelajar itu menjadi malas untuk belajar. Selanjutnya itu menjadikan boros karena pengguna smartphone itu tidak lepas dari penggunaan internet yang menyebabkan pemakaian pulsa yang berlebih. Selanjutnya itu memungkinkan pelajar untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya diakses seperti gambar-gambar ataupun video-video yang tidak layak untuk dilihat. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan aplikasi smartphone dalam sebuah pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat pembelajaran PA itu melalui aplikasi smartphone ataupun Android. Nah, aplikasi smartphone atau Android itu tentunya sudah tidak asing lagi lah bagi kita, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari bahan ajar yang berbasis Android itu ada 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa, dan yang kedua yaitu manfaat bagi guru, dan juga yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah. Nah, manfaat bagi siswa itu memberikan sumber belajar alternatif yang dapat dimanfaatkan dimanapun dan juga kapanpun berada. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam mempelajari pembelajaran PAI. Oke, yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Yang pertama yaitu mendorong guru untuk menciptakan bahan ajar yang kreatif dan juga inovatif. Nah, yang kedua yaitu memudahkan guru menggunakan bahan ajar yang dapat digunakan dimanapun dan juga kapanpun berada. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat bagi sekolah itu sendiri. Bagi sekolah, pembelajaran PAI melalui smartphone atau Android itu mempunyai manfaat yang sangat banyak, diantaranya yaitu sebagai hasil pengembangan bahan ajar PAI yang berbasis Android yang diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi yang tersedia untuk proses pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga yaitu menyediakan bahan ajar yang relatif praktis daripada personal komputer atau PC. Oke, sekian dulu presentasi dari kami. Apabila banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.